Halo guys, bersama gue di channel Uyul Mekun. Hari ini gue akan bahas anime lagi, jadi anime ke-6 gue. Ya, anime ke-6 gue yang bakal gue coba di musim Spring 2025 adalah karena judul baru, jadi akan gue bacakan terlebih dahulu, oke? Judulnya adalah Rock is a Lady Modesty, atau bisa bilang ya anak sekolah yang ingin jadi rock and roll lah gitu. Ya, bisa dibilang nih anime udah pasti bakal gue reak ya. Walaupun emang gue sedikit gambling ya dengan keadaan seperti ini, karena emang ya sekali lagi memang buat gue pribadi, gue nggak mau sampai akhirnya gue menyesali keputusan gue ketika akhirnya gue tidak mereak anime musik lagi, karena udah dua p 3 gitu kan yang kelewat gitu kan di selama gue reak, dan itu udah bener cukup nyesel sih gitu kan. Kayak Girls Band Cry ya kan, itu parah sih, itu bener nyesel banget karena itu bagus, dan gue harus melewatkan itu. Walaupun emang ya gue takutnya kan copyright gitu kan, tapi sama orang-orang rap dan ternyata aman, ternyata ya udah, jadi ternyata gue cukup menyesal gitu kan, karena gue juga akhirnya kan nonton dan nggak reak itu kayaknya rasanya gimana gitu kan. Terus juga Bang Dream ya kan, Bang Dream Afi Mujika gitu kan, ya walaupun emang tidak bisa bilang ya salah satu nama baru juga gitu kan yang ada di benak gua, dan dari saran teman-teman juga gitu kan, yang dimana bilang, bang ini bagus Bang Dream, coba gitu kan untuk nonton yang Afi Mujika, karena kan nggak ada hubungannya dengan season 3-nya. Walaupun memang gue udah nonton 3 season gitu kan, walaupun gue udah nonton series Bang Dream yang mainnya gitu kan, jadi bisa dibilang uh, itu juga bagus gitu kan, dan penuh dengan drama. Jadi ya gue bisa bilang ya akhirnya gue melewatkan beberapa banyak anime musik kayak gitu, termasuk juga yang terakhir banget itu yang di 2023 itu ada Auno Orchestra juga, sama gitu kan, itu kan anime musik juga gitu kan. Itu juga gue lewatin juga, itu parah sih. Jadi kurang lebih ada 3-4 anime musik yang akhirnya gue lewatkan untuk kan gue gariak gitu kan. Jadi makanya nih gue nggak mau sampai Rock Lady ini sampai kelewat gitu kan, walaupun nggak tahu nanti ceritanya seperti apa gitu kan. Ini makanya gue ambil aja gitu. Dan ya Rock Lady Modesty bisa bilang karya dari Hiroshi Fukuda. Jujur gue nggak tahu ini autor megang apa selain Rock Lady Modesty gitu kan. Tapi yang jelas anime ini tentang komedi musik, walaupun emang kalau dilihat dari PV-nya ya itu kan emang sedikit teriak-teriak gitu kan, rock and roll gitu kan. Tapi ya I don't know apakah komedinya bakal cringe atau enggak gitu kan. Tapi yang jelas pegangan gue sih tetap musiknya sih, mau kayak gimana nanti ceritanya, semoga musiknya tetap enak lah gitu kan. Tapi baik lagi, apakah itu akan nanti mengganggu ceritanya yang membuat akhirnya gue jadi drop, atau mungkin nanti akhirnya gue malah nggak terlalu peduli dengan jokesnya atau komedi, yang penting isi ceritanya seperti itu. Jadi makanya gue pengen tahu nih first impression dari anime ini, walaupun akhirnya gue terima gitu kan, atau gue bakal gue react di musim ini gitu. Yaudah, dari studio Bandai Namco, gue udah liat TV-nya juga sebelumnya gitu kan, dimana untuk animasinya sendiri ya is good gitu kan. Walaupun emang agak lucu sih ketika ngeliat Bandai Namco ngambil anime musik gitu. Jadi kayak ada action gimana gitu kan. Ya wajar sih, emang Bandai Namco kan ini bisa bilang anime pertama ya, anime musik pertama yang digarap gitu kan sama Bandai. Dan ya semoga konsisten lah gitu, atau bilang semoga nanti di 12 episode ini mereka berani gitu kan untuk menjamin bahwa anime ini bagus nantinya. Dan yaudah, kita lihat apa yang jadi persembahan kali ini, dan langsung ke episode 1 dari Rock Lady Modesty. Oke, kita belum langsung ke episode 1 dari Rock Lady Modesty. 3, 2, 1, 0. Let's go. Ya, gue nonton di Aniwan Primer ya kan, karena nggak ada di B-Station, jadi ya akhirnya gue nonton di Aniwan. Mungkin di video ada kali ya, ya di video mungkin ada. Coba isi di komentar ya, selain di Aniwan ada di apa gitu kan, isi di komentar, oke? Ya sementara gue nonton di Aniwan dulu lah, karena di B-Station nggak ada ya kan. Di Iki mungkin ada kali ya. Buset, chill.
Langsung ngedep drama aja tadi. Hmm. Mungkin lagi latihan tadi kayaknya. Musiknya lagi begini ya kan, adem ya kan. Tiba-tiba duduk, duduk, duduk. Wow, banger, 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 banger. Buset dah, buset, buset dah. Chill, 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 chill. Wih, 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 wih. Buset dah, ngeri, ngeri, ngeri. Monster banget dah emang. Kayaknya dia Kaicho-nya sih. Kayak ketua closisnya kayaknya. Karena nggak mungkin MC-nya Kaicho-nya. Pasti dia Kaicho-nya, yakin gue. Suzuno Miya-san. Hmm, jadi kayak bro. Bersinar banget ya. Kayak Kikoru. Hey Kikoru. Kikorunya Kaiju ya kan. Coba kalau Kikoru kan agak pendek kan. Ini panjang banget gitu. Gue pikir bakal inget Kafka loh. Oke. Medongsai. Oke, langsung berubah nih. Langsung dark anjir. Langsung berhenti anjir. Kenapa nih? Langsung berhenti nih. Oh, bohong. Hmm. Hmm. Ah. Jadi bukan inilah ya. Bukan bukan bangsawan, bukan. Suka sebenarnya dilarang menerima laki-laki. Jadi full cewek ya. Yang pasti wangi semua ya kan. Ya gue nggak tahu sih. Buset, pembalap F1 dong. Nggak tahu sih ini bakal juri apa enggak gitu kan. Ya, tapi emang bangsawan tuh mau dibilang perusahaan Taipan berarti bener emang. Hmm. Soalnya dia kelihatan nyentrik banget kan. Cuman kalau selera musiknya emang nggak seperti yang teman-teman tadi kasih tahu gitu kan. Bohong dia. Coba ya. Oke. Gua langsung dipanggil. Subarashi Sensei. Langsung dong. Apa peduli? Tapi, buset. Yamato Nadeshiko. Mungkin pahlawan di sekolah ini kali ya? Ah, enggak. Toko nasional kali ya? Enggak tahu juga sih. Eleganto. Buset langsung.
Untuk Medan. Yang diberikan kepada wanita. Waduh. Iya, kayak tokoh berpengaruh lah gitu. Iya, iya. I see, I see. Oke, udah ada yang lewat nih ya kan. Nabrak dong. Masih cie kan. Cie cie ya kan. Bareng megangin. Oh, kira bareng. Nah, ini real eleganto nih. Buset dah. Kalau itu waifu banget nih. Ya kan? Tapi ternyata dia rocker gitu loh. Aduh, gila, 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 gila. Bener, iya elegan banget nih, ya kan? Tapi lu, Wak, buset dah, itu sepanjang malam ya itu ya. Sampai seharian itu ya tadi ya, terpananya ya. Ngom sakral. Hmm. Kijuro Kuragane. Dia harus ngomong. Gue pikir Kaicho, bukan kata. Mm. Ya, ketinggalan dong pick gitarnya dong. Iya. Pick gitarnya siapa nih ya kan ketinggalan. Atau ngasih sinyal sebenarnya, nggak tahu juga ya. Nggak, kayaknya sih ketinggalan sih, ketinggalan tadi itu sama Kuragane itu. Nah kan curiga ya kan. Ya jangan dari Kurogane tadi kesenggolan sama gua ya kan. Udah gue gitu buat lagi. Hmm. Oh enggak. Gue pikir bakal ding ding. Ini beda banget sama anaknya. Ya kan? Hmm. Adiknya tadi ya?
pasti ngerubungin Kurogane lagi. Atau what. Kenapa pemandangan buset dah. Pemandangan pemandangan bokong anjir. Pick, pick gitar ya kan. Pick gitar ya kan. Pick gitar ya kan. Jangan-jangan Pak. Iya, pick gitar ya. Lebih dan di sini ya. Mencoba untuk mencoba untuk nggak seuzon dulu ya kan. Karena nggak mungkin ya kan. Nggak mungkin nona besar ya kan. Apa mainin pakai apa? Nyimpen pick gitar ya kan. Padahal mah iya gitu. Iya, iya, baru ngasih. Oh, bahaya kalau ada teman-teman yang tahu kan. Langsung hilang dong. Oh, karena tinggal di, ya bisa dibilang ya terpencil ya. Gedung sekolah lama. Oh enggak, ini studio ini. Enggak, ini studio ini. Enggak, ini studio ini. Sekolah lama yang dipakai buat studio ini kayaknya. Feeling gue ke sana sih. Ya kan? Iya nih. Iya nih. Ya, gila sih. Demen gua, efeknya demen gua. Kan ada burung lewat ya kan, terus ada ini ya kan. Itu kayak nunjukin kalau inilah yang lu harus tahu kebenarannya gitu. Ya kan? Bukan burungnya lepas dari sangkar kan. Inilah yang harus tahu gitu kan. Kalau ternyata benar besar adalah rocker. Gitu. Pas dibuka bunyi der. Kan bener. Gila be. Ghost Dance. Uh. Let's go. Yes. Tidik. Ya ketahuan dah gua. Nah, langsung canggung dah. Langsung canggung dah. Langsung canggung dah. Oh, enggak, gue pikir opening. Ternyata masih lama, men. Ah, langsung dah. Langsung dah ya kan. Kau memang yang terbaik. Hmm. Main bersama. Oh, oh. Tadi dulu nih. Kan belum di. Oke, dia nawarin nih. Ah, mungkin kau salah orang gitu. Oke.
Nah, ketahuan kan, buset dah. Hmm, udah ketahuan deh, ayo, ketahuan deh. Buset, langsung disediain dong. Langsung disediain dong, ada 3 gitar gak tuh ya? Pink pink tadi kan. Hmm, nggak mau ya? Hmm, masih naif ya. Hmm, oke, langsung ke trigger ya. Langsung ke trigger ya. Langsung ke trigger ya dipanggil. Nggak pandai. Berarti dia punya abang tadi atau bapak kali ya? Nggak tahu deh. Dia terlalu muda tadi kalau jadi bapak. Oke. Ini hidup nih baru nih. Yo. Tapi emang ini ya, ya I know lah ya kan, agak kaku gitu kan. Bu, banger, 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 banger. Hmm. Ketika di shoot dari dekat pakai sigi, kalau ketika kita jauh nggak pakai sigi gitu. Lawan anjir. Iya, dia ngelawan dia. Lawan dia. Langsung langsung dibalas lagi nih kan. Set. Emosinya meledak-ledak nih kan. Wih, buset. Hmm. Dia langsung mengakar gitu anjir. Uh. Hmm. No way. Ngeri amat. Uh. Jar. Hmm. Dia diem-diem ini ya dingin banget itu loh maksudnya. Diem-diem ngebunuh dari dalam dia. Kalau secara nggak langsung lah, ya, secara emosional dalam permainan gitu ya. Makanya situ sadar MC tadi kan. Jadi ingin menonjol gitu. Dan akhirnya jadi saling menonjol. Hmm. Gila, keker banget ini anjir.
Mau nyala bos, nyala bosku. Hmm. Oh bokapnya ternyata bokapnya. Oh deh, bokapnya ternyata. Gue pikir abangnya. Ya, akhirnya terbangun lagi ya kan. Buset dah, buset dah. Bener-bener dia di boom anjir. Jadi kayak bener kayak nggak main-main nih kayak kan. Marah dia ya kan. Marah dia. Too much sweet ya. Ini kayak di Shigatsu ni Kimi Uso nih ya kan. Berkeringat banyak gitu kan. Oke, opening nih. Opening ini. Oke. Keluar dah. Langsung keluar sifat aslinya nih. Da, da, da. Lagu Bandmate ini enak nih. Wuh. Langsung jadi anggun lagi nggak tuh? Ah suwe. Da, 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 da. Kebetulan udah tayang kan lagu fullnya gitu. Wah gila sih, best banget ini ya. Ya, best. Ya, best banget ini. Best banget. Oke, episode terbaru atau episode utama dari Rock Lady Mos Desti. Jadi bisa dibilang ya episode yang menarik. Menurut gue nih first impression yang bagus banget sih sejauh ini gitu kan. Jadi bisa dibilang ya sekali lagi nggak langsung ujuk-ujuk jadi rocker, tapi benar-benar dibuild dengan matang. Dimana akhirnya siapa Suzu ini uh, sekolah gitu kan di sekolah wanita gitu kan, yang dimana di situ isinya orang-orang terpandang semua gitu kan, bisa bilang orang yang inilah ya, orang yang apa biasa dikenal sebagai orang hebat lah gitu kan, atau bangsawan lah gitu kan, yang dimana si Susu ini mengaku sebagai keluarga Suzu, walaupun secara teknis atau secara tertulis emang dia adalah salah satu keluarga dari keluarga terpandang juga, karena ibunya itu nikah dengan suami yang terpandang kayak gitu loh. Kayak gitu. Ibunya nikah lagi ya sama suami yang terpandang kayak gitu. Yang artinya adalah gue yakin banget tadi yang adik yang muncul di yang di rumah itu bawaan dari bapaknya gitu kan. Nah, sedangkan Liliana atau bisa bilang si Suzu ini gitu kan, itu bawaan dari bisa bilang bareng sama ibunya kayak gitu, yang artinya adalah artinya jadi ikutlah gitu, ikut jadi sultan lah gitu kan ya, karena emang ikut sama ayah tirinya kayak gitu. Nah, di mana ayah kandungnya gue pastiin kayaknya udah nggak ada kayak gitu, karena emang dalam membangkitkan sebuah rasa kecintaannya terhadap poker, dia akhirnya mengubur segala
hal-hal yang pernah dilakukan oleh dia dengan bapaknya, itu dia benar-benar mencintai rocker karena bapaknya gitu kan. Dan akhirnya ketika tadi si Otoha lah gitu bisa dibilang ya, Otoha ini atau bisa bilang gadis yang misterius, yang ternyata dia adalah seorang drummer gitu kan, yang awalnya emang kita lihat sebagai karakter yang terpandang ya kan, ternyata Otoha ini sangat sangat maso banget gitu kan, dan ternyata emang dialah yang bisa membangunkan emosinya gitu kan untuk menjadi rocker lagi kayak gitu. Jadi artinya dia sejatinya emang bisa main gitar, terus juga emang dia juga emang pandai atau bisa mencintai rocker itu emang karena dari bapaknya kayak gitu. Jadi makanya kan dia kan nggak mau kan sampai inget lagi gitu kan, tapi karena si Otoha ini memaksa mancing keluar lah gitu kan untuk agar si Suzu ini atau si Liliana ini bangkit gitu kan, atau bisa mengubur keinginannya gitu kan untuk terkurung dari sangkarnya itu ya kan. Dan akhirnya ketika tadi burung itu keluar dari sangkarnya, isi rocker man ya, ini nunjukin kalau sebenarnya yang dimaksud tadi burungnya lepas dari sangkar itu bukan untuk si Otoha, bukan, tapi untuk si Liliana, yang dimana dia yang tadinya emang nggak mau jadi rocker lagi, dan akhirnya dia terbangkitkan emosinya karena si Otoha gitu. Bagus sih ini anime, sumpah nggak bohong, jadi bagus banget gitu kan. Jadi tunjukin bagaimana build yang akhirnya nggak ujuk-ujuk langsung jadi rocker, tapi kita ditunjukin bagaimana trauma lah yang dialami sama si Liliana, hingga akhirnya dia terbangkitkan lagi kecintaannya terhadap musik rocker kayak gitu. Itu sih tadi gue ini sih, gue kalau inget tadi lah momen Otoha dengan momen momennya Otoha sama si Suzu atau si Liliana, itu inget momen ketika pernah terjadi di Shigatsu Nikimi no Uso, ketika si gue lupa nama itu, yang gue lupa nama itu yang bocil ya kan, itu sama si Arima itu saling ngadu. Nah itu duel sama si bocil itu. Jadi benar-benar emang nunjukin bagaimana mereka ya kan sesama pemain keyboardis gitu kan, dan akhirnya mereka saling mendominasi. Dan ketika ada seseorang yang merasa gue tuh nggak mau didominasi gitu kan, dan akhirnya dia memainkan lebih keras lagi, lebih iramak lagi gitu kan, agar dia tidak tertinggal melodinya kayak gitu. Jadi makanya mereka saling mainin itu tuh benar-benar ini banget padu banget lah gitu. Bahasanya padu lah gitu kan gitu. Nah makanya apa yang terjadi di Rock Ladies Modesty ini menurut gue mirip kayak gitu loh. Jadi si drummer atau si Otoha ini pancing dia keluar dengan emosinya dia gitu kan, agar si Liliana nih keluar dari sangkarnya. Dan ternyata dia nggak terima dong ya kan, dikuasai sama si Otoha, dan akhirnya dia main, walaupun pada akhirnya dia tetap dikuasai sama Otoha kayak gitu. Jadi ya menarik sih. Semoga ini sih, kalau ini ya ke depannya ya, gua nggak tahu nanti apa yang terjadi nanti ketika akhirnya dia mutusin untuk saling menjaga rahasianya lah gitu kan, antara lain gitu kan. Tapi yang gue takutin semoga pihak sekolah tidak ngerepotin lah gitu. Jadi artinya takutnya nanti ketika ada satu momen akhirnya dia ada masalah dengan sekolah, dan akhirnya dia ketahuan kalau misalkan dia rocker, dan akhirnya takutin nanti jadi masalah gitu kan. Nah ini yang gue takutin gitu kan, takutnya malah jadi dramanya gitu. Tapi yang jelas ini bagus. Mungkin nggak minus juga sih, maksud gue yang agak sedikit yang lu harus adaptasi, dan gue juga harus adaptasi gitu kan, yaitu adalah animasinya. Ketika tadi mereka bermain gitar dan bermain drum, ya I know lah gitu kan, menurut gue ini agak sedikit mirip dengan apa yang terjadi pada Bang Dream. Kalau di GBC kan emang, atau di Girls Band Cry kan emang full CG ya, jadi kita tahu lah kalau itu emang full CG lah gitu kan. Jadi lebih baik emang full CG gitu kan, jadi biar nggak nanggung gitu kan. Kalau BTR itu udah another level, jadi nggak usah diomongin lah gitu kan. Tapi kalau
Menurut gue ini ada kombinasi antara CG sama 3D gitu kan, dimana ketika lagi lu zoom out lu pakai 2D lu ya kan, tapi ketika lagi zoom in lu pakai 3D lu gitu kan. Ketika tadi memainkan uh, kunci balok yang dimainkan sama si Suzu itu pakai 3D tadi gitu kan. Itu gue lihat tadi ya, jadi dia pakai 3D gitu kan. Begitu juga tadi si si Otoha juga demikian gitu kan, ketika dia mainin pedalnya tadi pakai CG gitu. Itu sih, jadi ya harus mengadaptasi lah gitu kan, atau beradaptasi dengan animasi yang seperti ini gitu. Ya udah itu aja sih, jadi benar-benar bagus, gue suka ini. Untuk first impression mau berani gue kasih 90 ini karena emang bagus ya kan. Semoga ada yang bisa ngalahin first impression ini ya. Ya mungkin anime sequel bisa lah gitu kan, tapi untuk anime baru nih ini kuat sih menurut gue nih, ini konten terkuat lah gitu kan untuk nanti bakal bertemu dengan anime sequel yang punya nama seperti WB ya kan, Windbreaker, atau mungkin kayak siapa namanya, Fire Force ya kan, itu kan nama besar kan, Sentai Deseku ya kan, itu nama besar gitu kan, itu bahaya gitu kalau misalkan akhirnya mereka bertiga terlalu berkuasa gitu kan. Jadi harus ada anime baru masuk gitu kan untuk mengganggu dominasi mereka bertiga gitu. Jadi gue harus semoga susah namanya, Rockwell Modesty lah itu bahasa gitu, Rockwell Modesty ini gitu kan, semoga menjadi anime yang bagus dan akan jadi dark horse lah di musim ini seperti itu. Ya sementara sih gue belum bilang dark horse ya, karena menurut gue ini story emang udah bagus sih, jadi menurut gue ini is okay dulu lah gitu kan, karena menurut gue ini aman. Gue nggak ngerasa ada yang aneh-aneh, nggak, intinya aman. Mungkin nanti kalau udah 3 episode baru bisa gue katakan ini dark horse apa enggak gitu. Yaudah itu dari gue, yang pasti jangan lupa subscribe sampai lagi kira anime spring apa lagi yang kalian ingin atau gue bahas dan aku suka. Kalau tinggal di like saja dan notifikasi agar lu tidak ketinggalan free gue dan sampai lagi sampai gue selanjutnya. Dan baik.